Ya. Halo kembali lagi di Asian Talk, tempat ngobrol santai dan asik. Oke, hari ini ya kita tuh mau bahas apa nih, Evelyn? Oke, nah kali ini kita bakal ngobrolin nih sesuatu yang mungkin banyak dipikirin sama mahasiswa. Gimana sih caranya jadi mahasiswa yang aktif, punya personal branding, terus networking yang luas, tapi tetap jadi diri sendiri sadar. Betul, karena sekarang tuh ya rasanya tuh kayak bukan cuma soal pintar ya di bidang akademik, tapi kita juga butuh relasi, kita butuh ada pintu kesempatan yang terbuka gitu untuk teman-teman sejak masih kuliah nih gitu. Kan nggak mungkin ya kita kuliah kupu-kupu gitu. Oke, nah tentunya kita ini udah berdua ya sadar. Yes. Kita hari ini ditemenin sama dua narasumber hebat kita yang aktif nih di berbagai kegiatan kayak punya pengalaman organisasi, konten kreator juga, dan tentunya masih banyak insight yang bisa kita dapat nih di dunia perkuliahan. Ya, betul saja kita sambut Kak Farel dan Kak Flora. Oke, tapi mungkin sebelum kita next ke our topic ya, aku pengen tahu dulu kakak tuh dari jurusan apa, dari angkatan berapa? Siapa dulu nih? Banyak kita Flora dulu kan, ngomong sih. Gunting atas batu. Siap. Oke, sebelumnya kenalin ya teman-teman semua. Halo kalian juga. Nama aku Muhammad Farel Habibie, tapi aku panggil Farel. Tapi kalau panggilan teman-teman biasa juga biasanya manggil Bibi. Mimi. Iya, Bibi. Aku dari S1 MBTI. MBTI People ya. Terus juga aku dari angkatan 2024. Mungkin udah tahu Kak Farel, kita next ke yang sebelahnya nih ya kan. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Flora Fitriansa dari jurusan S1 MBTI Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 23. Panggil aja Flo atau Flora. Oke, terlihat menarik ya. Ternyata kedua narasumber ini tuh datang dari MBTI People. Ya, MBTI Yes. People. Yang katanya tuh membara apa tuh? Membiru. Menyatu. Keren banget tuh kan. Keren. Itu yang paling kenceng tuh biasanya kalau harapan ya. Oke, tapi langsung aja kita mulai jamin sedikit gitu ya. Aku tuh sering melihat kakak sekalian gitu ada di Instagramnya Telkom University. Kemarin aku sempat baca juga di Telkom Television jadi ambasador Ajidor. Terus ada juga salah satu aku nemu di sosial medianya Marketing Group. Ya kan? Nah, dari kakak ini ya kan mungkin aku mau ke Kak Flora dulu kali ya, gitu ya. Kakak kan ada ikut Ajidor, ada ikut MC, udah plus kuliah gitu kan. Di MBTI lagi dibilang lumayan sibuk ya, kayak kalau kita lihat-lihat kesibukan akhir-akhir dulu apa sih Kak? Kita pengen tahu gitu. Apalagi kakak tuh kayak aktif parah gitu. Yes. Oke, sebelumnya aku mau nanya kalian apa kabar hostnya? Baik. Ya, Soalnya hostnya juga periang ya, baik ya. Aku sama Farel juga kabarnya baik. Kalau untuk kesibukan sekarang paling mengatur waktu aja, karena kan kita nggak bisa dipungkiri mahasiswa pasti harus bagi waktu antara tugas kuliah, belum lagi punya kehidupan pribadi. Selain itu juga aku dan Farel kebetulan sebagai brand ambassador Telkom University di kegiatan kampus lainnya. Jadi paling untuk kesibukan membagi waktu kuliah sama kegiatan kampus atau di luar kampus untuk sekarang. Oke, itu mungkin kesulitannya ya kita mulai. Mungkin kita mulai geser ke Farel gitu. Lebih ke struggle mungkin ya, struggle terkait keaktifan organisasi, terus juga keaktifan sebagai mahasiswa gitu ya, dan juga memperhatikan akademik di perkuliahan. Itu tidak lain tidak bukan ya, pasti waktu sih. Waktu kita sama 24 jam, cuma mungkin dari satu orang ke orang yang lain itu punya kesibukan yang berbeda, dan struggle-nya adalah memanage semua itu di satu waktu di mana kita ada di dalam satu badan. Yes. Lumayan penuh ya kayaknya ya, gitu sibuk banget gitu. Nah mungkin ya yang kita lihat sekarang mungkin teman-teman mahasiswa udah pada kenal nih sama Kak Farel ataupun Kak Flora. Nah tapi
udah kepikiran atau emang ngalir aja? Oke, mau coba dulu nih. Kakak dulu kali ya. Oke, kalau misalkan personal branding itu tuh sebenarnya aku mikir personal branding itu nggak yang aku prepare banget ya. Kayak aku pengen personal branding aku bagus itu enggak. Cuma aku pengen aku punya pandangan yang baik ke orang lain dan juga sebaliknya. Cukup di situ. Nggak nyangka juga bakal rame yang namanya personal branding ini. Waktu itu singkat ceritanya aku cuma pengen orang-orang tuh tahu sama aku. Mungkin aku juga bisa tahu sama mereka dan dekat sama mereka. Dan anyway, aku udah menerapkan hal itu di kelas 11 SMA dulu. Jadi ya itu masa-masa transisi antara anak-anak ke remaja ya, menyentuh 17 tahun itu aku ingat banget. Dari situ aku rasa kalau misalkan hidup selalu jadi anak-anak tidak beranjak remaja gitu, kayak kita selalu ketemu sama orang lain, kita harus keep in touch sama orang lain, harus berhubungan baik sama orang lain. Itu menurut aku kenapa enggak kita bikin hubungan yang baik, aku baik ke mereka, aku udah tau itu doang niatnya. Kalau emang mereka bisa baik ke kita ya alhamdulillah, dan ternyata itu impactnya sampai sekarang gitu. Oke, mungkin dari kamu udah mulai ada pemanasan sedikit ya tentang tema kita hari ini. Kita mau balik ke Kaflora lagi kali ya. Oke. Dari Kaflora gimana nih tadi tentang Personal branding awal mulanya gitu. Awalnya tuh aku nggak ada niatan khusus, karena menurutku sendiri jujur personal brandingku itu bukan soal strategi tapi kebiasaan aku. Karena menurut aku orang lain tuh bakal ingat kita, kenal kita tuh dari hal yang emang kita lakuin secara terus menerus. Lama-lama ya orang tuh bakal punya kesan tertentu. Misalkan aku atau Farel aktif di organisasi, ya caranya orang kenal kita hadir rapat di kampus pun kita hadir di kelas belajar absen. Jadi kalau bisa dibilang sih aku ngalir aja, bukan yang emang kepikiran mau personal branding gitu. Oke. Tapi emang itu udah secara ngalir aja ya, kayak explore aja ya, kayak sungai ya, berarti keren ya. Oke. Kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dari netizen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang udah nanya-nanya di komentar kemarin ya. Menurut kakak berdua ya, ini mau dicoba bareng-barengan atau salah satunya kamu mau barengan? Oke. Itu ya. Oke. Personal branding itu sebenarnya apa sih dan sepenting apa buat mahasiswa sekarang gitu? Oke. Nah, ini suhu aku dulu ya. Jangan kayak gitu Pak. Kita berdua. Iya. Oke, kalau menurut aku personal branding buat mahasiswa itu penting banget. Ibaratnya personal branding sendiri itu cara orang mengenal dan mengingat kita. Kalau aku analogiin personal branding tuh bisa aja kayak parfum ya. Kalau misalkan kalian pakai parfum terus disemprot, terus kalian udah lewat 100 meter dari orang yang ada, orangnya masih bisa nyium wangi kalian, ya sama kayak halnya personal branding. Jejak yang kita tinggalkan walaupun kita udah gak di suatu ruangan tersebut. Jadi menurut aku personal branding itu nggak harus dimulai dari yang jauh-jauh, mulai paling terdekatnya kalian aja. Kayak misalkan kalian start dari organisasi atau ikut kegiatan kampus ataupun kegiatan di luar lainnya. Paling dari aku kayak gitu sih. Penting ya, karena dari personal branding sendiri kalian itu akan mudah direkomendasikan. Kenapa? Secara tidak langsung kalian itu sudah dipercaya untuk kolaborasi, kerjasama. Jadi emang harus dibentuk dari sekarang, gak harus cepet-cepet, mulai bertahap aja, mulai dari upload konten, gak harus sering, tapi yang penting ada halnya untuk ngebangun personal branding kalian gitu. Ya, itu setuju banget sih juga. Personal branding kalau misalkan dibilang bahasa penjelasan lebih lanjutnya mungkin banyak banget ya di Google, bisa di GPT. Cuma menurut aku personal branding, orang memandang personal branding itu tuh tergantung perspektif masing-masing. Terkadang ada yang perspektif personal brandingnya kayak yang penting dikenal sama orang lain. Banyak yang udah deh yang penting terkenal aja, personal branding oke kayak gini. Padahal sebenarnya tidak sebenarnya itu dirinya. Jadi menurut aku personal branding itu personal yang bisa mencolok di orang lain dan menjadi habit di setiap harinya. Makanya tadi kata Pak Prof juga
orang tuh bisa ingat sama kita. Dan itu ya yang personal branding situasinya. Berarti personal branding itu kayak kebiasaan kita sehari-hari ya, apa yang kita lakukan gitu. Yes. Benar banget sih. Nah, selain kalian juga aktif di organisasi, menurut kakak-kakak, organisasi itu membantu nggak sih buat kita sebagai mahasiswa itu membangun image atau personal branding? Oke, kalau ini kayaknya boleh ditanya langsung ke Farel karena kebetulan dia keren banget. Dia juga aktif di organisasi salah satunya di himpunan MBTI yang tahun ini dia jadi manajer soalnya. Keren banget ya. Enggak sih, kalau thank you banget. Jadi iya kok tadi kak? Iya, oke. Kebetulan aku juga aktif di dua bidang organisasi, ada yang benar-benar struktural, sama ada yang menurut aku ke personal aku. Kalau personal aku ya ambasador, cuma kalau misalnya struktural bekerja dengan profesional gitu ya, aku berkecimpung di himpunan organisasinya. Dan menurut aku organisasi impact atau enggak ya berarti ke personal branding. Aku rasa organisasi itu hanya satu pilar kecil untuk personal branding. Iya, jawabannya iya, organisasi sangat membantu personal branding. Cuma masih ada pilar-pilar yang lain yang bisa kita lakukan biar orang-orang itu bisa kenal sama kita, biar kita bisa orang-orang lain tahu gitu. Dan as long di organisasi pun semakin banyak kita dikenal sama orang lain, karena organisasi kan banyak ya orangnya, ada 80 sampai 90 orang lah mungkin di organisasi itu. Dan ada jabatan-jabatannya juga, otomatis kita pasti ada waktunya untuk show off, dan itu tergantung ke pribadinya. Iya, organisasi bisa membantu personal branding, cuma kalau misalkan dia nggak sadar nih kalau organisasi ini bisa jadi ladang nih buat aku collab personal branding gitu, ya nggak bakal ada jadinya juga si personal branding ini. Kalau misalkan nggak proaktif buat kayak oke, nama aku pengacara sudah begini sama teman-teman. Kalau misalnya kalian butuh apa-apa, kalian punya keluh kesah, yang mungkin bisa cari-cari kamu. Nah, hal-hal yang kayak itu yang nggak dilakukan semua orang dalam organisasi. Padahal jawabannya iya, organisasi sangat-sangat membantu personal branding. Kebetulan dia Kak Flora ini lebih ahli ya, karena udah suhu ya, satu tahun yang lebih dulu untuk berkecimpung di dunia organisasi. Pastinya hormat. Udah, hormat ya. Sampai kapan lo Oke, aku banyak setujunya juga ya sama Farel di sini. Menurut aku organisasi itu penting karena selinear dengan cara kita membangun personal branding kita. Soalnya di organisasi pun kita banyak belajar hal mulai dari kerjasama, tanggung jawab, bahkan konflik. Ibarat katanya kalau kita organisasi, di kelas kita diujinya lewat ujian. Kalau di organisasi kita diujinya langsung sama manusia. Nah, yes. Kenapa bisa berhubungan? Karena gini, teman-teman seorganisasi kalian pasti nggak ada yang ingat IPK kalian kan? Yeah. Pasti yang diingat tuh yang konsisten hadir yang konsisten bisa dibutuhkan, yang bisa bertanggung jawab. Nah, dari hal itu sebenarnya menurut aku itu udah bagian dari personal branding. Kalau ditanya penting nggak penting, aku tetap jawab penting ya. Tapi mungkin pesannya nggak harus stuck di organisasi, masih banyak kesempatan yang bisa kalian explore di luar kampus pun banyak dengan cara mungkin kerjasama sama brand ataupun project-project lainnya gitu. Oke, mungkin itu udah cukup keren ya jawabannya dari kawan sama kalian. Buat kita ya mau pindah topik lagi lebih dalam mungkin ya, karena kakak sekalian itu kan kayak lebih, maksudnya backgroundnya tetap ambasador kan, gitu. Dan satu juga ada marketing crewnya juga nggak sih? Itu kan sebenarnya mandiri banget tuh, kalau yang mau PS itu mandiri banget gitu. Aku juga Tapi dapat nggak? tidak. Tidak guys, sebenarnya tidak gitu kan. Kalau dapat aku nggak di sini, aku di mana itu aja. Aduh, bisa aja nih lobbynya. Oh bisa ya? Bismillah buat internasional. Oke, baca skrip dulu kali ya. Oke, tapi kan kalau kita udah bahas soal masalah konten, aku lihat kabar di Instagram Manjidor, di Instagram MC promosiin Telkom, Kakak juga gitu, di TikTok juga gitu. Tapi
Tapi yang aku highlight itu ya, jujur, ini aku merasakan hal yang sama ya, kayak buat aku orang yang suka main TikTok dan suka iseng upload dan emang seneng banget buat promosi apa yang udah aku tinggalin sekarang di sini gitu. Aku tuh masih kayak ngerasa kalau aku tuh masih banyak yang ngejudge aku gitu. Dan masih ngerasa insecure dan masih mikirin kayak why do they judging me gitu. Padahal aku nggak ada salah sama sekali sama mereka gitu. Dan rata-rata kan pakai fake account gitu. Nah itu kan pasti butuh perjuangan yang cukup panjang kan untuk sampai dari titik dimana kayak ya udah kita udah nggak perlu sama siapa-siapa lagi nih gitu. I just live my life gitu. Nah awal mulai terjun tuh gimana? Agak jauh ya teman-teman, tapi kayak Deep banget sih. deep banget kan itu kayak Dalam banget. sedih banget rasanya udah kamu coba nggak bisa, tapi kayak kita harus bangkit gitu kan. Benar. Kalau gimana sih? Tapi sebelumnya aku agak bingung nih Rel, sebenarnya kita lagi podcast atau lagi curcol. Aku deep banget dengerin ceritanya. Iya, karena Vibes ini kan emang jadi kita tuh mewakili suara-suara para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Aku pengen bertanya gitu cara masuk lanjut tuh gimana sih? Cara masuk MC itu gimana? Sampai jadi konten kreator. Yes, personal branding gitu, cara shooting gimana? Kita kan harus belajar gitu. Awal mulanya gimana? Ternyata cuma satu poin itu doang. Yes, betul. Enggak, mungkin yang pertama aku tangkap kamu punya keresahan kalau misalkan kita content creator ada nggak rasa takut insecure atau dijudge kan? Yes. Pertama kalau untuk diri aku sendiri takut dijudge hampir pasti ada. Cuman balik lagi kamu kan menanyakan kayak kenapa mereka ngelakuin itu padahal aku nggak ngelakuin apa-apa jahat ke mereka gitu. Ya balik lagi kita pasti punya kepikiran banyak yang kita pikirin tentang hal negatif orang lain, sebenarnya orang lain tuh udah terlalu mikirin kita. Contoh deh ya, misal kalian baru pemula untuk jadi content creator terus ngupload konten. Oke, mungkin orang ngeliat konten kita ada ngebatinnya dikit, apaan sih aneh gitu. Cuman apakah mereka tidak punya kehidupan? Ada dong kehidupan. Mereka juga pasti pengen melanjutin hidup mereka. Jadi setelah mereka melihat konten kita pun yang sekiranya dibatin aneh, yang dia lakukan kan selanjutnya nge-scroll ya. Gak mungkin 24/7 tuh ngeliatin konten kita. Jadi hal tersebut itu bikin aku kehilangan rasa takut untuk dijudge karena as long kita ngelakuinnya untuk hal yang bermanfaat, ya kenapa harus takut untuk dijudge atau ngerasa insecure gitu. Itu agak banget ya, jujur. Kalau Ada sesi nangis dari sini. Iya. Ada tisu nggak sih? Tisu dan sawah dong. Boleh masuk dulunya nanti ada tisu lagi ya. Agak sedih nih kalian. Kalau dari kapal gimana? ya anyway tadi yang kata kamu itu juga banyak banget ditanyain sama teman-teman aku juga. Kayak sekarang kelihatannya wah banget nih. Tapi kira-kira sebelumnya ada backstory short apa nih? Nah karena aku sempat mention kan tadi aku udah mulai nyoba-nyoba lah, mulai coret-coret konten kreator tuh pas kelas 11 SMA. Nah waktu itu sebenarnya sebelum itu sih suka bikin konten itu pas zaman COVID. Kita. Yang gimana nih? Gimana coba? Yang pakai masker, yang joget-joget pakai masker. Oke. Kebayang sih, kebayang. Mungkin teman-teman di rumah juga kebayang kali ya kalau di rumah kita ya. Itu pasti ngelewatin fase itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Tahun 2020 ya? Iya. Tahun 2020. Itu waktu kelas SMP. Nah, itu udah mulai start konten. Awalnya aku nggak ya kayak gini. Iya. Aku gendut, aku berisi. Pokoknya sebelum aku konten pun orang-orang tuh ada beberapa yang udah konten aku. Oke. Udah ngejar soal, udah ngebully lah. Bahasa sekarang bullying ya. Cuma waktu itu aku fokusnya lebih ke diri aku sendiri. Resource-nya head itu pasti ada ya. Judge itu juga pasti ada. Terus juga hal yang benar-benar bikin aku membaca tuh kayak pas ada orang ngomong kayak gini. Susah-susah kayak gini. Apa sih yang pengen dikejar? Kamu bakal kaya, kamu bakal banyak duit. Oke, waktu itu aku awalnya nangkepnya kayak oh iya benar juga. Cuma lama-kelamaan aku jadi mikir orang ngomong kayak gitu juga gak ngasih apa-apa nih ke aku. Dan yang ngomong kayak gitu cuma satu orang. Kalau misalnya aku
down dengerin kata-kata dia, aku yang bakal lancar sendiri. Maka dari itu ada orang ngomong kayak gitu, aku jadi mereka tepat waktu aku sebelum UTBK, aku nyoba konsisten. Aku aktif di Instagram, aku aktif di TikTok, itu kan prepare UTBK. Aku upload aja konten. Teman-teman aku masih saja sering ngejudge gitu kayak, apa sih kayak gini-gini nggak ada gunanya juga, ini so asik, inilah itulah segala macam. Aku udah denger yang semua, sampai aku udah tutup telinga. Even telinga aku muka gue udah mental, udah seperti gitu, judge mental banget sih jujur. Cuma balik lagi, niat aku di awal, ya udah, aku pengen konsisten dulu aja. Aku punya apa sekarang, aku percaya nanti bakal ada hasilnya. Jikalau niat kita memang baik, dan alhamdulillah niat aku waktu itu baik banget. Cuma pengen ya orang rasakan sama apa yang aku rasain. Dan pada akhirnya semua orang yang ngatain aku dari kemarin itu dari waktu SMP, SMA beranjak ke dunia kuliah sekarang, itu banyak sama yang dulu mereka komen, ngejudge dan segala macam, sekarang malah berbanding terbalik. Jadinya domino effect itu. Jadinya mereka sekarang kayak, ih kok bisa sih? Hoki ya? Paling cuma faktor luck doang. Padahal sebelumnya mereka tuh gak melihat perjuangannya segitunya. Backstory shot aku sih gitu ya. Sampai di titik sekarang ya masih terus-terusan mencoba buat konsisten, terus-terusan mencoba buat ya bisa berkecimpung lagi di dunia konten gitu. Oke, tadi kan aku sempat lihat ada pertanyaan juga nih yang dari salah satu mahasiswa fakultas manajemen bisnis tadi ada dikasih dari belakang layar ya. Udah kontennya di belakang layar. Oke. Tenang kan kita having fun dulu. Yes. Ini bukan podcast tegang, ini bukan wawancara. Oke. Kita harus happy. Happy. Ada pertanyaan Rika. Tips and trick cara percaya diri di media sosial itu gimana? Secara ya, kalau kita lihat nih, kita upload di Instagram cuma sikap kelasnya kalau tadi pagi subuh udah upload Q&A. Tapi ada orang yang nanya agak ya gitulah ya, gitu. Jadi emang kadang tuh kayak munculnya cuma segini, makanya cuma boleh seperempat gini doang. Bahkan kayak cuma segini. Gimana cara percaya diri itu untuk menaklukkan semua gitu. Jujur kayak sekarang tuh ngerasa gendut banget gitu loh, jadi kayak nggak pede banget. Oke. Gimana tuh Pak? Kayaknya kalau dari Kak Farel tuh sempat lihat juga nih konten-kontennya kayak bikin vlog kerja dari pagi gitu kan sampai malam. Kemarin sempat yang waktu acara founder ya? Iya, itu keren banget. Kalau mungkin dari Kak Farel juga sering ikut kegiatannya lumayan. Mungkin lebih rame kan daripada aku gitu ya kan, lebih rame gitu. Ya, kembali tips and trick media sosial kan. Biar mental media tuh kayak makin apa sih namanya terbakar-bakar gitu. Anyway juga jadinya ada dua POV, ada POV dari perempuan, ada POV dari laki-laki. Kan beda ya. Iya. Tingkat Minimum. PDN kita. Iya. Flora. Agak banget. Aku izin ya Kak ya. Izin jamin. Kalau untuk percaya diri, kebetulan banget teman-teman mungkin yang nonton sekarang udah sempet ngeliat TikToknya Farel mungkin ya, soalnya aku sempet ngeliat juga Farel bagiin tips untuk percaya diri di depan kamera. Apalagi kalian yang mungkin belum ada tim, jadi apa-apa harus ngelakuinnya sendiri kan ya, megang kamera sendiri, vlog sendiri. Itu kan emang harus gimana ya namanya, di tempat umum pasti akan jadi pusat perhatian semua orang tentunya. Cuman balik lagi, yang orang pikirin tentang kita tuh gak sebanyak itu. Gak orang tuh tiap kita nge-vlog atau ngeliat kita lagi ngomong di depan kamera, fokus mereka tuh kita aja enggak, karena mereka punya kehidupan. Yang pertama, jangan terlalu mementingkan apa pandangan orang lain ke kita. Kedua adalah percaya diri itu dari diri kita dulu sendiri.
kalau kalian ngerasa value dan kemampuan kalian oke, kenapa harus disembunyiin? Ya ditunjukin aja nggak apa-apa, karena audiens itu berbagai macam kan, banyak yang nerima konten kita pasti juga banyak. Kalau misalkan mereka dapat manfaat dari kita, value yang kita punya, artinya bagus. Jadi untuk menahan rasa nggak percaya diri harusnya nggak perlu, karena semua orang juga pasti bakal melihat sisi baik, sisi manfaat dari apa yang kita produksi. Jadi buat teman-teman yang berdasarkan judul ini ya berarti ya? Iya, tahun 2027. Berarti tahun depan ya? Tahun depan. Ini resepnya di sini ya. Ini Ya, sampai kalau dagingnya, teks sampai tulang-tulangnya tuh kita makan tuh di sini ya. Ya kan? Ya, ya. Oh, ini kamarnya gimana kamarnya? Tadi sempat di notice ya, karena aku ternyata video aku masuk ke Flora ya. Iya. Oh iya. Oh luar biasa. FYI kan ke aku juga sih. Oh iya. Aku juga masuk. Lobbynya gila banget. Bisa pakai polygon kali ya? Itu apa ya? Tingkat percaya diri yang aku punya itu sebenarnya dimulai dari ya backstory tadi. Iya. Ya, saking banyaknya orang yang udah ngatain lah ya. Itu udah sampai mental. Jadi aku udah don't care about it. Nggak peduli apa kata orang-orang juga. Even itu buruk seburuk-buruknya pun, ya udah aku punya kehidupan aku sendiri dan aku punya diri aku yang begini gitu. Dan mereka juga punya kehidupan mereka. Kalau misalkan kayak di depan kamera kayak dia nunjukin kita sebenarnya gitu ya, itu aku selalu berusaha buat tampil secara natural. Aku cuma mikirin value diri aku yang mungkin itu bakal masuk ke orang-orang yang menyukainya. Even yang gak suka pun ya udah, that's fine, gak apa-apa. Aku tuh di dalam video itu sempat bilang kalau semua orang itu nggak peduli sama apa yang kita lakukan di saat itu, karena semua orang bakal lupa. Dan itu benar-benar nyata akhirnya. Kecuali memang ini ya, apa sih namanya, track record jejak digital. Selagi apa yang kita upload itu baik, selagi apa yang kita katakan itu baik, misalnya waktu itu aku mau vlog ini di jalan. Lihat itu. Orang-orang liatin. Di situ mungkin apa ya, bisa juga habit atau jam terbang ya. Awalnya memang malu-malu banget. Ya, kira-kira nanti orang tuh bakal ngira kita NPD nggak ya? Iya, cari perhatian. Ya, Pick me. ya, baik kita megang tongsis, terus lagi malam lightnya nyala, ya orang-orang emang lihat kita. Cuma jeda semenit dari sana, bahkan sedetik setelah melihat kita pun mereka bisa aja terdistract sama hal-hal yang lain. Jadi kita nggak perlu take it too much, kayak deep down dalam hati kira-kira gue bakal dipandang apa ya sama mereka. Tips and triknya adalah jangan pikirin itu dengan berlebihan, karena semua orang itu belum tentu mikirin apa yang kamu overthinkingin. Nanti kalau misalnya terus mikirin itu capek sendiri. Jadi lebih baik tidak untuk dipikirkan terlalu dalam. Itu sih kita pikirkan. Lumayan deep, makin deep ya. Deep, Sampai sumsum. Oke. Oke, kita masuk ke tantangan kali ya. Tantangan. Ini challenge ya. Belum challenge sih, maksudnya tuh kayak apa aja sih tantangan yang Struggle-nya. bikin struggle mereka Oke. gitu. Kayak selain kakak berdua itu aktif juga di organisasi, nah so far proses membangun personal branding itu kayak apa aja sih yang pernah kalian alami struggle-nya, apalagi kan kita lihat kan kalian juga, kita bukan dia aja sih, kita juga sebagai mahasiswa yang punya akademik gitu. Jadi apa aja struggle yang mungkin kakak Rasain berdua sekarang. rasain sekarang?
dari apa dulu kali ya? Mungkin kayak yang dari tadi dari sebelum jadi manajer dan sebagainya atau pemain partai ya Ini tantangan tentang struggle menjadi percaya diri tadi atau struggle tentang personal branding. Personal branding. personal branding ya. Tentang personal branding. Tantangannya itu kita mempertahankan personal branding apa yang kita tuliskan. Itu mungkin bukan tantangan ya, maksudnya kayak challenge, lebih kayak tantangan buat diri sendiri biar kita tuh tetap jadi diri kita yang seperti ini gitu, tetap konsisten jadi Farel seperti ini, tidak seperti yang gimana hal yang negatif kah, itu harus dipertahankan gitu. Tentang personal branding, karena kalau misalkan nih suatu personal branding itu udah keset, otomatis sesuai habit sama kita deh. Nah itu yang harus kita pertahanin. Contohnya saya suka lari setiap pagi jam 8. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah. Ada banget tidak panggil. Saya jam 8. Karena itu udah make sebagai habit. Kira-kira buat nextnya itu bakal susah nggak mempertahankan itu? Habit, betul. Kalau misalkan nih, kamu merasa kayak besok kayaknya aku bakal kayak gini gitu. Artinya itu bukan personal branding kamu. Dan itu tantangan terbesar untuk seseorang yang udah punya personal branding dan branding up. Intinya mempertahankan personal branding yang udah kita punya sekarang as habit ya, as kebiasaan, itu sih yang paling benar-benar jadi tantangan dan aku sekarang. Kalau dari Kapolra, Laura, apa kan salah ya? Aku suka banget loh maksudnya yang lucu-lucu. Oh setelah dia. Kalau untuk tantangan dalam personal branding, kayak tantangan itu gak cuma dari followers, exposure yang gitu-gitu. Menurutku lebih ke konsistensi, benar apa yang kata kalian ngomongin, yang bagi kita mahasiswa ada kalanya kita tuh semangat untuk bentuk personal branding dengan cara upload konten karena kita dapat perhatian dari orang lain. Ya, aku senang. Karena orang lain ngasih perhatian ke kita, kita senang. Tapi ada di saat kita mungkin lagi rajin upload konten, pas ketemu week lagi UAS sama UTS. Itu bikin kita jadi lebih jarang megang HP untuk bersosial media dong, karena kita kan pasti belajar dulu. Nah, yang sulit itu adalah ketika mempertahankan kita tetap berkarya walaupun engagement-nya lagi turun. Ya, Gitu kan? Ya paling balik lagi dalam konsisten kalian seperti apa, bagi waktunya juga gimana, itu tantangan buat aku. Soalnya ya aku gak bisa meninggalkan prioritas utama aku sebagai mahasiswa untuk personal brandingku juga. Jadi lebih ke coba dibagi waktunya, kalian punya time management sendiri. Kalau misalkan kalian sering nulis di papan tulis, besok kegiatannya apa, lakuin aja. Karena pasti kalian banyak kegiatan yang bikin kalian lupa juga. Itu tantangan aku, konsisten dan membagi waktu, dan solusinya coba lebih direct up lagi time management kalian. Gitu. Teman-teman, ini resep ya. Iya. Resep cara memasak mahasiswa atau aktif di Telkom. Ya, memasak. Iya. Karena itu udah memasak. Wow, Oke, tadi ada pertanyaan lagi ya dari Instagram kita ya. Ada yang nanya nih kayak Flora dan Kak itu sebenarnya tuh next step-nya tuh apa? Atau apakah akan stay di zona nyaman ini ataukah akan lebih menggebu-gebu lagi gitu untuk mencapai sesuatu yang belum tersampaikan gitu? Oke. Dari Kak Flora dulu boleh. Kalau dari aku sendiri, next step-nya, kebetulan aku di semester 5 sekarang, semester 6 menuju semester 7 dan 8. Tentunya aku akan melakukan magang. Karena aku di jurusan MBTI, di semester 5 aku ada penjurusan, aku ngambil MCS. Teman-teman catat MBTI semuanya, aku anak MCS, Mas, Marketing Customer Studies. Yes, nah walaupun kalau dibilang
aku dengan mengambil MCS itu jurusanku, dengan kondisi aku sekarang berkecimpung di digital marketing juga, rasanya kayak gak keluar zona nyaman kan. Tapi aku juga pasti ada rasanya pengen keluar zona nyaman. Di magang itu aku ambil divisi di tempat magangnya di luar dari marketing mah. Apa tuh? Aku pokoknya ada di bagian agak menghitung dikit finance, tapi bukan yang terlalu mendalam. Oh, general aja. Iya, general aja. Tapi aku nggak akan terlalu untuk menyalahkan kalian kalau misalkan pengen di zona nyaman. Itu bisa jadi emang titik kalian meledaknya di situ gitu. Tuh. Cuma kalau misalkan kalian pengen keluar dari zona nyaman juga silahkan, karena apapun yang kalian lakuin gak ada yang salah. Justru kalau misalkan suatu saat gagal, pengalaman terbesar itu biasanya datang dari kegagalan itu. Jadi kalau mau keluar zona nyaman is oke banget dan gak apa-apa. Kalau dari kakak sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri itu soal comfort zone ya, soal zona nyaman ya. Sekarang aja aku udah ngebagi 4 section. Comfort zone, ada 4 zona, ada comfort zone, ada learning zone, ada hustle zone, comfort zone lagi. Sekarang posisi aku itu lagi di hustle zone. Nah, aku belum tentu yang namanya comfort zone, karena menurut aku ini masih masa transisi ya. Kayak aku masih mengeluarkan effort yang nggak kepikirkan sebelumnya. Dan aku masih hustle banget soal hal itu. Dan suatu ketika nanti aku udah jadi comfort zone lagi, nah itu bakal jadi passion lagi saya. Aku bakal balik lagi ke learning zone lagi, ke learning zone yang baru. Kalau misalkan ditanya aku pengen learning zone apa lagi setelah ini, setelah selesai dari organisasi perhimpunan, setelah selesai dari mungkin di ambasador, aku bakal learning lagi di luar dari apa yang aku mau, karena udah beda zona ini. Tapi balik lagi ke comfort zone, otomatis kalau misalnya kita di comfort zone terus kan rasanya kayak ih rasa kurang ya kan. Kita yang namanya manusia nggak ada yang rasa puas ya, banyak perjuangan ya. Makanya pasti bakal ngambil hal yang sebelumnya aku belum bisa. Contohnya seperti itu. Ada yang Di koki. Jadi apa? Jadi dosen gitu. aku pengen belajar bahasa Mandarin. Nah, itu benar-benar apa ya? Benar-benar wishlist aku ketika hasil zona ini udah selesai. Ya, aku coba learning. Mungkin dari English dulu kali ya. Aku prefer ke English dulu, terus baru wishlistnya buat bahasa Mandarin gitu. Dan step out dari comfort zone aku gitu. Kan kita udah bahas personal branding ya, dan cukup banyak banget nih. Kayaknya kita akan berpindah topik lagi. Boleh. Tapi sebelum itu ya, di depan aku sudah ada silakan Mas Arya. Oh, kamu beneran ditawarin aku bilang. Langsung aja Kak Dia. Ini sekalian promosi ya. Boleh kalau ada sponsor boleh pakai aja ya. Bisa saja pakai di sini. Kita minum ya. Oh, saya minumnya lama. Kita udah tadi iya. Sama punya aku aja. Oh, asik. Terlalu baik ya. Iya. Tapi kayaknya apa ya? Sampai ngobrol-ngobrol ya. Kan Evelyn sempat daftar MC juga. Iya, Kan? sempat. Kamu pasti kepo nggak sih soal MC itu apa? Kenapa kamu pengen menggebu-gebukan yang masuk MC itu kenapa Evelyn juga? Mungkin kan ada teman dari marketing Bro juga gitu kan, plus time jidol gitu kan, dan jidol. Mungkin kamu mau coba untuk bertanya gitu, masih apa sih yang dialami sama kalian selama ada di marketing itu gitu. Iya sih, kayak aku kalau mabar itu kayak tertarik banget nih sama crew. Kata orang-orang marketing crew itu apa ya, famousnya UKM di Telkom lah. Valid. Top satu, top 2 nya nggak? Top 2 nya nggak? Itu di dalam layar aja. Nah tapi kayak top 1 ya, pastinya masuknya pun kita tuh butuh effort, butuh banyak saingan juga pastinya. Mungkin ada trik atau tips dari Kak Flora sebagai mungkin udah terjun ya di dalam dunia marketing crew. Nah mungkin ada tips buat aku next tahun depan kalau udah
sebelumnya juga pengen nambahin sedikit ya. Akan ikut berapa lama kan? Aku dari maba 2020. Senior tunggu parah ya, yuk langsung aja main pro kita. Ya. 3 tahun ya. Iya, banyak 3 tahun guys. Coba tips and trick. Tips and trick. Tips and trick. Ya, kalau ngebahas soal marketing crew, kayaknya teman-teman semua juga tahu ya gimana open recruitment marketing crew. Parah. Emang sedetail itu. Iya, makanya dulu. Dari mulai seleksi berkas, seleksi wawancara, bahkan kita ala-ala pitching justru ya. Iya. Pitching menggunakan PPT menjelaskan Oh. Telkom University itu seperti apa. Tipsnya adalah yang pertama, kalian harus punya ciri khas sendiri. Ada fun fact-nya, waktu aku daftar marketing crew itu, aku nggak tahu kalau misalkan bakal ada disuruh bikin PPT kan, ngejelasin Telkom University itu seperti apa. Dengan gagah dan beraninya aku pakai PPT kayak template ya presentasi di kelas, penuh dengan warna-warni, pink ya. Ya, lucu lah itu. Lucu lah ya, kan aku juga jadi kayak udah lucu-lucu aja. Iya. Tapi ternyata pas aku hadir di tempat ngeliat teman-teman beberapa ada yang udah wawancara duluan sama ngejelasin PPT-nya, Iya. kok minimalis banget. Pressure. Kayak mungkin aduh apa salah ya PPT-nya warna pinky begini. Semakin dilihat orang beda lagi, kok warnanya merah nyesuaiin Telkom. Iya. Sedangkan aku pink warnanya warna apa gitu. Tapi ternyata balik lagi, kalau kita bisa ngebawain diri kita sendiri kayak gimana, ciri khas kita kayak gimana, orang tuh bakal punya kesan tertentu ke kita. Aku ngeliat teman-teman aku juga, soalnya itu kan di mana ya, Green Lounge. Waktu itu aku dapetnya di Green Lounge, jadi kaca, jadi aku bisa lihat orang presentasi gimana. Ya mereka, aku gak bisa ngejudge, tapi emang rata-rata mungkin karena pertama kali ketemu banyak orang pasti ada rasa gugup. Mungkin ada rasanya ngeblank di situ. Kalau aku saat itu jujur gugup ada, ngeblank ada, tapi aku lebih milih untuk terabas. Jadi terabas aja dulu ya, terbentur dan terbentuk. Jadi kalau misalkan aku ada terbentur dan terbentuk. Oke. Tidak mau di exit jadi. Mungkin abas terus Iya. kan. Jadi saat presentasi karena gugup aku emang ngelakuin kesalahan. Aku ada mention tentang Telkom tapi ngerasa aduh salah. Tapi aku gak berhenti. Kadang kan orang stop ya. Ada momen kayak Telkom University membuka lapangan kerja nanti gampang dan lain sebagainya. Aduh stop karena ngerasa emang Telkom University membuka lapangan kerja. Sedangkan kan tempat kampus bukan milik perusahaan. Iya. Nah orang banyak yang berhenti. Kalau aku mungkin tetap dilanjut aja, dibalut sama fakta yang emang beneran valid. Jadi orang yang ngedengerin juga nggak akan terlalu tahu kesalahan kita di mana. Itu yang pertama. Terus selain itu juga kesopanan. Ya, terkadang kan kita wawancara terlalu percaya diri, kita udah punya kemampuan, kita sampai lupa kalau di depan ada judges juga yang harus lebih tahu kita orangnya seperti apa. Aku tuh selalu kayak, mohon izin kak, aku izin menjawab pertanyaan. Secara langsung itu bikin first impression kalian, oh ternyata orang ini menghargai ya, kayak gitu. Atau kalau emang ngelakuin kesalahan, sorry aja. Aduh mohon maaf kak, sebelumnya tadi aku salah mention. Bukannya malah kayak, oh iya, tapi yang aslinya aku tahu. Nah berarti dia nggak pengen untuk mencari tahu kesalahannya di mana kan. Paling itu tips and trick aku. Untuk teman-teman yang pengen mencoba marketing crew lagi, silakan karena kita di sini ada teman-teman host juga yang akan mencoba ya. Kalian akan bertemu mereka juga lagi. Oke, good luck aja everyone. Terima kasih. Sama-sama jangan lupa join kelas juga. Iya. Iya. Itu dia. Lupa ya promosi dulu. Iya. Kalau udah ke marketing crew, aku mau geser ke lapangan dulu nih sebagai Tanjidor. Yang hashtagnya tuh take, edit, and repeat. Yo. Soalnya ada jaket ya. Makasih dari set narasumber ini. Aduh, masya Allah saya. Oke, tapi kita tambah lagi ya. Maksudnya aku pengen belajar ke Tanjidor. Aku pengen sebenarnya tuh masih bingung. What is the difference between marketing crew and Tanjidor? Mungkin dari kakak itu bisa membantu aku untuk menjawab pertanyaan itu ya. Karena jujur aku tuh bingung sebenarnya kayak aku tuh minat untuk mempromosikan Telkom, tapi keduanya sama-sama mempromosikan gitu. Cuman berbeda fokusnya aja kan sebenarnya gitu.
aku mau tahu dari sisi Tanjidor dulu kali ya. Mungkin ini dikoreksi ya, Iya. ada vaksin aku di sini. Oke. Dan kebetulan Kak Flora itu yang merasakan di dua. Jadi bakal lebih valid kalau misalkan mungkin Kak Flora yang menjawab, menurut aku Tanjidor itu sebagai wajahnya. Oke. Wajahnya kampus itu ada di ambasador. Kayak kita bakal jadi apa ya? Pandangan pertama, first impression orang lain ke universitas kita, dan kita membawa itu ke mana-mana, ya itu ke dunia kita pribadi, ya itu ke circle teman-teman kita bakal selalu dicap seperti itu, dan otomatis apa ya, intensitasnya berbeda dong ya dengan mungkin marketing group, karena kita lebih fokusnya ke konten, kita fokusnya ke promosi universitas, ya kita fakultas ini seperti ini di universitas kita ada ini. Nah, kita lebih ke explaining soal hal itunya dan menjadi wajah dari hal tersebut seperti itu. Kalau menurut aku ya, bakal lebih valid kalau dari Kak Flora. Betul ya, kayak senior bersenior gitu kan. Oke, kakak 3 tahun di marketing group. Tanjidor 2 tahun nggak? Aku malah lebih dulu marketing dulu baru Tanjidor. Gitu. Tanjidor 2 tahun ada? Iya. 2 tahun. Alhamdulillah ya saya nggak lupa. 9. Gitu. Kita ambil dulu. Yang dijelasin sama Farah itu betul semua. Kalau dari sisi sebagai brand ambassador atau university, karena kebetulan ditanya adalah perbandingan sama marketing group juga. Sebenarnya betul, Tanjidor juga melakukan pemasaran untuk memperkenalkan reputasi kampus itu seperti apa, citra kita seperti apa. Sama hal yang dilakukan sama marketing group. Perbedaannya adalah kita langsung kerjasamanya di bawah naungan apa. Kalau untuk anak-anak brand ambassador sendiri, Tanjidor ini langsung sama rektorat ya. Kita sering kumpul di gedung rektorat sama teman-teman public and relation ya. Kalau misalkan di marketing group sendiri itu di bawah naungannya SMP Telkom, Armisi, kantornya ada di Gate 3. Nah, untuk marketing group sendiri itu punya fokusnya sendiri karena langsung sama SMP Telkom, SMP itu ada kepanjangannya seleksi mahasiswa baru. Jadi marketing group itu lebih fokus ke jalur seleksinya. Kita lebih nekanin promosi di jalur seperti JPA 1, JPA 2 yang berbau seleksi untuk masuk ke Telkom. Kalau di Telkom University-nya, Tanjidor itu secara general, mulai dari kampusnya seperti apa, suasana kampus seperti apa, jurusan-jurusan seperti apa, itu perbedaan yang paling menonjol ya kalau kalian bisa tahu. Dan untuk pemasaran memang sama sistemnya, digital marketing ya. Cuma kalau di marketing group sendiri itu kita adain beberapa kali kunjungan roadshow, mungkin teman-teman roadshow ya. Itu perbedaan di situ. Kalau full Tanjidor itu di digital marketing melalui akun utamanya Telkom University, Instagram maupun TikTok kayak gitu. Cukup menarik, Evelyn. Daging sekali ya ini. Iya. Daging tulang Ini susu. daging Iya. tulang susu. Lemak-lemaknya ya. Jadi konsum diganti sama bakso ya. Mungkin nanti bisa calling aja ya. Boleh. Kru di belakang layar kalian nanti. Halo, ada 3 guys, RT dan A-nya 2. Iya. Ada disebut tuh ya. Oke teman-teman, kita udah bahas seputar Tanjidor, udah bahas seputar MC, udah bahas seputar personal branding di Evelyn ya. Mungkin masih banyak yang menarik kayaknya untuk dibahas gitu ya. Tapi kayaknya ya Evelyn gitu. Kamu itu mau tanya soal something kan? Ke Nah, aku mau tanya. Iya boleh. Kadang ya aku tuh kan suka nih kayak bikin konten sendiri lah, tapi belum aku upload gitu loh. Nah, gimana caranya supaya semangat kita tuh nggak di awal aja gitu. Jadi kayak kadang kita melihat orang-orang yang bikin konten terus nggak FYP, terus mereka tuh udah ke pressure duluan, udah kayak nggak FYP lagi. Terus gimana ya cara kita itu tetap konsisten buat semangat konten itu walaupun emang engagement kita itu nggak sesuai harapan kita gitu. Oke.
Boleh silakan Israel. Siapa duluan? Israel, mangga. Oke, kalau itu relate banget sih, jujur relate banget sih. Karena kalau misalnya kita udah pede-pede, mungkin teman-teman juga udah pede buat depan kamera, itu udah bikin video, tapi cuma dimasukin ke draft. Iya, dan nggak ke upload karena upload ya, dan itu berbahaya dan benar. Cuma sepanjang perjalanan kayak kapan mau sampai kapan gitu terus. Karena kita coba upload aja, terus upload hasilnya ya terima nanti lah. Cuma struggle-nya lagi ketika kita udah upload, tapi ternyata ada FYP. Viewsnya cuma 300, cuma 700, dan itu struggle terbesarnya setelah kita drafting video. Kadang selalu pelajari juga algoritma TikTok ya, juga algoritma Instagram. Mereka itu memang satu kali video itu disebutnya trial and error. Ya, kalau misalkan dirasa video itu belum wah banget nih, ya dikasihnya 700, 800. Kalau misalkan lanjut, TikTok tuh bakal ngasih algoritma boost 50%. Di postingan ketiga 75%, di post keempat besar kemungkinan 100% di boostnya. Nah, kadang orang tuh banyak yang patah harapan di video pertama. Udah diupload 700 views doang, 800 views doang. Terus, tahan gak ya? Buka FYP ya? Kayaknya enggak deh, udah aku arsip aja. Nah, di situ struggle terbesar orang-orang. Setelah diarsip, algoritma itu tuh keputus. Dan di sana bakal diriset lagi dari nol, bayangin. Kalian udah punya video, kalian udah upload. Rasanya kurang nih, udah aku private aja. Terus kalian bikin video lagi, berapa aku bagus sih, upload lagi. Terus cuma saat hal yang sama, dikat lagi sama efeknya. Kadang setelah aku coba-coba bisa aku coba algoritma TikTok. Satu kali benar 700 views, 500 views. Tapi aku coba tahan kayak jadi aku coba dulu aja, biar dulu aja. Oke, video pertama 500 views. Mungkin kan boleh lihat di TikTok aku ya, aku harus sempat uploadnya affiliate. Dan itu real 600 views. Di video kedua, di boostnya 50%, jadi 1200 views. Oke, aku merasa 1200 views. Tapi pas aku upload konten yang ketiga, langsung turun jadi 300-400 views. Tapi aku masih ikhtiar nih kayak algoritma TikTok, please with me. Aku coba terus dan upload video keempat. Oke, naik dari 3.500. Dan di video kelima tahu berapa? 20.000 views. Langsung naik gitu ya. Bener-bener naik ke kepalahan. Dan di video ke-6 70.000 views. Bayangin, kalau selama ini kalian upload kontennya itu setiap hari, dan kalian biarin aja, biarin algoritma TikTok tunjuk jalan, jangan sampai keputus. Makanya orang ada formulanya teman-teman. Ada 1, 3, 6. Apa tuh? Satu video, satu hari 3 video selama 6 bulan. Itu formula algoritma TikTok sekarang. Satu hari 3 video 6 bulan. Dan itu harus repetition. Kalau misalnya nggak bisa mungkin 116 ya. Satu hari 1 konten 6 bulan. Kayak gitu aja terus, jalanin aja terus. Dan itu bisa memutus stigma orang-orang kayak misalkan struggle kamu ya tadi soal ya kayak FYP, kira-kira kita kan aja apa gimana gitu. Nggak apa, upload aja terus. Even itu viewsnya 59, even itu viewsnya 100, ya itu yang namanya perjalanan, itu yang namanya journey. Gitu dari aku ya. Mungkin dari Kapolra. Aku juga setuju ya sama Farel. Apapun itu upload aja dulu. Selain algoritma yang kayak gitu, sebenarnya walaupun ada formulanya, kita masih gak bisa nebak benar apa enggaknya kan ya, Fer? Soalnya ada lagi mitos yang namanya kalau harus upload video harus di jam-jam tertentu. Yes. Kalau malam biasanya lebih rame, siang sepi karena orang banyak bekerja.
kegiatan. Tapi nyatanya ada beberapa konten yang justru naik di siang hari kan. Berarti emang gak ada yang bisa ketebak. Selagi kamu punya stok draft ada 5 video di hari itu pengen coba, pengen lihat mana nih yang FYP, langsung aja nggak apa-apa post 5-5-nya. Dan emang benar, walaupun satu video ada yang ke FYP nggak perlu diarsip sih menurutku, karena bisa lagi algoritmanya bekerjanya sebulan setelahnya. Siapa tahu video kamu jadi perbincangan, viral, akhirnya naiknya pas setelah sebulan dari kamu upload video itu. Jadi ya itu, posting aja nggak apa-apa menurutku. Oke, jujur ya, kita kayaknya udah hampir sejam ya. Iya, udah keras banget. Ya kan, seru banget parah kan. Nanti mungkin bisa nextnya diundang-undang lagi kali ya. Oke. Kalau teman kru boleh kali diundang lagi ya. Oke, nanti kan kalau diundang sama Raditya Dika. Oh, amin. Amin. Kita kan asli dari Dika ya? Iya, kita Bukan di hostnya ya? Kemarin sama bimbingan dia. Oke, mungkin ya dari aku terakhir ya, ada pesan-pesan sebelumnya dari mungkin pesan terlebih dahulu ya, gitu, baru pesannya buat fans gitu kan. Mungkin aku minta start dari Kak Farel dulu gitu. Gimana pesan-pesannya gitu untuk fans Stop kita hari ini gitu. Oke, buat Febzon pertama kali masuk tadi udah benar-benar disambut dengan sangat-sangat ramah ya. Thank you banget dari Febzon, mulai top banget. Top deh. Terus juga aku sempat beberapa kali lihat konten-kontennya Febzon dan itu benar-benar menarik banget. Benar-benar apa ya, insightful buat teman-teman satu FEB. Mungkin di luar dari FEB karena kontennya berbasis digital bisa aja masuk ke jurusan mana, bahkan di luar dari universitas gitu ya. Nah itu yang aku sangat-sangat respect banget. Kita kasih applause dulu dong buat mereka. Emang mantap. Emang mantap. Yang parah. Terus aku sempat lihat beberapa kontennya Febs itu by podcast seperti ini kan. Mungkin buat sarannya, kritik dan sarannya, kayaknya Febs bakal jauh lebih meledak kalau misalkan dibikin kayak apa ya, kayak shortnya di YouTube dengan memantah kata-kata seseorang. bisa ya. Ya, dan itu aku yakin Febs bakal jauh lebih gede daripada ini. Itu benar-benar apa ya, ini udah punya fondasinya luar biasa banget nih, karena dari hostnya seru banget. Oh iya dong. Seru banget. Udah kamu host ya. Ya itu kalau dari aku senang banget juga sih bisa diundang ke acara ini. Thank you so much Febzon, sorry. Dan ya kalau misalkan pesan dari aku itu aja sih. Next kita Flora. Kasih dulu buat hostnya, tepuk tangan dulu. Buat teman tim di belakang layar juga. Buat narasumber partner aku hari ini Farel juga. Pesan dan kesannya di Febzon sendiri selain dari konten ya, aku amazed sih sama jaket yang kalian punya ya. Wow. Jujur menurut aku ini keren banget warnanya. Ya, Febz it up. Comes alive, boy. Yes. Tapi udah kerja lagi. Itu yang badannya. Belum datang baru. Pesannya sih aku juga hampir sama ya kayak Farel, karena aku merasakan positive vibes di sini, benar-benar dari hostnya, dari teman-teman timnya juga, dari partner narasumber aku juga luar biasa banget. Kalau misalkan disuruh pilih, kayaknya aku mau diundang lagi sama dia. Boleh buat kreatif ya dan di belakang layar gitu. Bisa diundang-undang lagi aja kali ya. Ya aku bersyukur banget dan thank you so much ya buat kalian semua. Itu untuk pesannya. Dan untuk pesannya, aku juga setuju mungkin apa yang dikatain Farel ya, supaya di-cut itu supaya orang jadi penasaran gitu ya, clickbait dikit gitu ya. Sama mungkin ada sedikit-dikit game chit chat gitu ya, bisa kita mainin di tengah-tengah perbincangan, entah itu kayak jawab cepat atau apapun itu. Karena jujur narasumbernya seperti aku dan Farel, adrenalin kita tinggi kan. Jadi kita akan membahas biru menyatu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan cepat gitu. Teman-teman MBTI ya. Yes. Oke teman-teman,
nggak kerasa ya, ternyata kita udah di akhir podcastnya. Jujur agak sedih, padahal kayak masih pengen 3 jam gitu, bisa nggak sih? Yang belakang layar 3 jam bisa nggak? Next bisa 3 jam nggak? bisa. 3 jam? Next 3 jam ya. Terima kasih banyak buat Kak Flora dan juga Kak Farel gitu dari Tanjidor ya, dan juga marketing Intro gitu. Sama himpunan manajemen bisnis Yes, dan dengan MBTI juga gitu. Terima kasih Banyak banyak. banget insight-nya ya. Banyak banget parah. Dari yang kita nggak tahu jadi tahu. Yes. Dan, ya, keren Betul. banget sih podcast hari ini jujur. Dan makasih nggak kau udah bikin pede hari ini. Nanti gue makin menggebu-gebu lagi nih. Ayo rekrut jadi host ya. Ya mau minta host boleh langsung aja deh di website aja ya. Kerja sama gratis. Iya. Oke. Teman-teman, mungkin itu cukup aja ya. Episode sampai sini aja ya. Oke, terima kasih buat episode yang udah dengerin Essence Talk episode 4 hari ini. Terima kasih banyak. Dan saya Sadar Bakal Pernah bersama partner saya. Aku Evelyn. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Essence Talk selanjutnya. Dadah. Allahu